action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Bakti Utomo. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan NIM saya adalah 20230530 Saya dari kelas G. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Komunikasi Massa, saya akan mempresentasikan tema yaitu Use and Gratification Theory. Apa sih itu use and gratification? Jadi, dari katanya use yang berarti penggunaan dan gratification yang berarti pemenuhan. Jadi, use and gratification adalah bagaimana seorang individu menggunakan dan memanfaatkan media dan komunikasi dalam sehari-hari. Tentunya, dalam mereka menggunakan media untuk mereka mengonsumsi, mereka memilah-milih yang mana bagi mereka menguntungkan atau bagi mereka memuaskan untuk mereka mendapatkan informasi yang ada dari media tersebut. Di dalam komunikasi massa memiliki beberapa teori, dan salah satunya kali ini kita akan membahas teori use and gratification. Nah, dari pengertian atau makna dari use and gratification, di situ dikatakan bahwa khalayak merupakan pihak yang aktif dalam mencari informasi dalam media. Teori use and gratification pertama kali digunakan oleh Herzog tahun 1944 dan terus mengalami perkembangan. Pada saat itu, Herzog melakukan wawancara dengan penggemar opera sabun untuk mendapatkan penjelasan tentang penggunaan dan pemilihan media. Intinya pada saat itu teman-teman, Herzog melakukan penelitian kenapa pada saat itu orang-orang memilih media yaitu berupa opera sabun. Sedikit informasi mengenai opera sabun. Opera sabun ini merupakan tontonan pada saat itu yang terkenal di Jerman dan Austria tahun 1940-an. Opera sabun ini menggabungkan elemen drama, seni musik, dan juga komedi. Makanya mengapa pada saat itu orang-orang lebih suka kepada tontonan yang menghibur. Zaman ke zaman, teori use and gratification pun semakin berkembang. Sampai pada tahun 1974, dua tokoh ilmuwan yaitu Blumler dan Katz di tahun itu mereka mengemukakan dan mengembangkan teori use and gratification ini. Sampai mereka berdua menyimpulkan bahwa setiap individu adalah pemain atau berperan aktif dalam memilih dan menggunakan media sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka masing-masing. Media yang paling menonjol pada saat itu dalam teori use and gratification pada saat itu yaitu berupa TV, radio, dan surat kabar. Kita tahu bahwa televisi merupakan tontonan yang kita nikmati saat kita kecil hingga saat ini, yang memberikan berbagai macam hiburan atau tontonan-tontonan yang ditayangkan di televisi. Begitupun pada perkembangannya, teori use and gratification ini mulai berkembang dan mengalami kejayaan pada tahun 1950-an sampai 1970-an. Ini diakibatkan karena munculnya televisi yang berkembang pesat saat itu. Teori use and gratification, audiens disebut sebagai audiens yang aktif. Mengapa disebut audiens yang aktif? Dikarenakan pada teori ini, yaitu teori use and gratification, para audiens atau pendengar, pembaca, penonton sudah bisa memilih, mencari, dan mengonsumsi media sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa? Bahwa audiens di sini sudah bisa mengontrol atas dirinya sendiri untuk mencari informasi yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri, dan tentunya memiliki kontrol atas diri mereka untuk bisa memilih informasi dan mencari kepuasan melalui media. Sampai pada kesimpulan, jadi kesimpulan teori use and gratification ini bahwa individu adalah aktor yang aktif menggunakan media
untuk memperoleh kepuasan yang mereka inginkan. Teori use and gratification ini juga memberikan wawasan yang penting tentang motivasi dan juga perilaku penggunaan media, serta memperhatikan peran individu dalam proses tersebut. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan mengenai teori use and gratification. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.